Wa afatul alimina billah al-irsyad wal hidayah. Afatul alimina billah, orang-orang yang alim, yang mengenal Allah, kelemahan dia ketika dia irsyad wal hidayah. Kelemahannya saat mengajar dan memberi tunjuk ajar. Ya. Nah, ketika mengirsyad itu, di situ nanti ada godaan-godaannya ya. Di situ nanti biasanya merasa merasa berjasa dalam mengajar, merasa dia yang menyampaikan hidayah kepada orang. Kalau bukan karena saya, dia nggak jadi. Nah, kalimat-kalimat itu kalau muncul, ini kita tidak perkenankan ya. Wasallahu hadhil afat bitabarri wal fana. Cara untuk menghabiskan afat ini, kelemahan-kelemahan itu adalah dengan melepaskan diri, itulah taubat, wal fana, lalu fana. Ya, fana dalam nama Allah, fana dalam sifat Allah, fana dalam fi'il Allah, fana dalam mencintai zatullah ya. Az-zuhdul haqiqi wa qala. Nah, ini udah pindah, bukan bab yang afat, bab baru. Banyak orang berkalam tentang zuhud. Nah, ini sudah bab baru ya. Bahwa zuhud itu harus miskin, zuhud itu harus meninggalkan harta, tidak boleh punya kendaraan, zuhud itu tidak boleh punya duit. Bukan, itu keliru. Itu namanya kismin, miskin. Bukan itu. Kalau begitu Allah cukup kasih makom miskin, kan ada nggak makom miskin? Nggak ada. Yang ada makom zuhud. Berarti miskin dan zuhud itu berlain. Miskin dan zuhud itu berlain. Karena seandainya zuhud itu sama dengan miskin, cukup dibuat makom al-maskanah, ya, makomul faqr. Ya, tapi faqr itu kan maknanya banyak. Ada. Tapi kalau miskin nggak ada. Dan sungguh su'ul adab jika ada orang mengatakan Rasulullah itu miskin. Jadi yang pernah mengatakan itu tobat kepada Allah. Imam As-Subki, ayah dan anaknya, Taqiyuddin dan Tajuddin Subki, dua-duanya mengharamkan itu dan mengatakan itu su'ul adab kepada Rasulullah SAW. Ya, mana mungkin orang seperti beliau miskin, menafkahi 13 istri, 11 istri, 9 istri di akhir sebelum wafat beliau. Tidak mungkin itu miskin. Pasti beliau orang berpunya ya. Ini satu istri aja mau udah hilang lagi ya. Jadi mahwa zuhud. Nah, ini penjelasan Imam Ibn Arabi, dan penjelasan ini sama dengan yang dijelaskan dulu oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, oleh Abu Yazid Bustami, Junaid, sama persis ya. Di sini kalimatnya, laisa zuhdu bitarkil mali wal jah. Zuhud itu bukan kamu meninggalkan harta dan popularitas atau jah, kemuliaan. Wa innamaz zuhdu, zuhud itu hanyalah. Jadi zuhud itu hanyalah. Hanya loh ya, lil hasr ini. Tarkul ishtighal bi ghairillah ma'a tamasyihil adla fi ma siwa Allah. Dua. Jadi ada dua rukun zuhud. Pertama, tarkul ishtighal bi ghairillah. Tidak sibuk kepada selain Allah. Hatinya. Sedangkan zahirnya ma'atamasyyil adla fi ma siwa Allah. Dia tetap menjalani secara adil, proporsional kepada selain Allah, itu dunia. Dunia, keluarga, pekerjaan, usaha, ya. Jadi zuhud bukan dengan cara meninggalkan dunia. Tapi jika ada kawan kita zuhud lalu dia pensiun dini, boleh. Lalu dia membuat usaha baru, boleh. Ya. Jadi zuhud itu bukan tutup akun Instagram ya. Itu bukan zuhud. Tutup akun bank, bukan. Tidak ada urusan. Yo. Yang ada orang tutup akun bank itu karena dia terlilit utang, lalu mencari alibi, cari gerakan anti bank. Dulu ketika memanfaatkan bank, diam, sukut. Setelah dia bermasalah dengan bank, sekarang kampanye, campaign, bank itu haram. Ya. Hijrah yang terselubung. Gerakan hijrah terselubung dia. Hijrah modus.
خلاص وصل من ننتظره Buya Aldumi. Nah, خلاص وصل. طيب. وقال من ادعى, ini ada bab baru lagi, bab mengenai halnya para murid. Nah. Waqala, jadi tadi tentang zuhud. Sebenarnya pembagian zuhud sudah ada kajiannya di kitab Surawardi, yaitu Awariful Ma'arif. Kita sudah bahas panjang. Jadi ada tingkatan-tingkatan di situ zuhud. Ada zuhud anid dunya, ada zuhud anid dunya wal akhirah. Jadi ada dua zuhud, zuhud dari dunia dan ada zuhud dari dunia dan akhirat. Kalau zuhud dari dunia itu para abidin, ahli ibadah. Kalau zuhud dari akhirat itu para alimina billah, orang-orang yang kenal Allah, arifina billah.